Bismillah bi walibni waruhil kudus al ilahul wahid, demi nama Bapa, Putra dan Rohul Kudus ketiganya yang esa. Shalom sahabat yang dikasih oleh Tuhan, berjumpa kembali dengan saya di channel ini. Terima kasih buat teman-teman yang terus mendukung perkembangan channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Tuhan memberkati kita. Sobat yang dikasih oleh Tuhan, kita akan melihat dan menyajikan sebuah perdebatan yang sangat sengit. Data-data yang dipaparkan itu cukup mencerdaskan banyak orang, sehingga kalau ada muslim yang benar-benar memakai logika berpikirnya dengan baik, maka dia akan melihat dengan terang bahwa kebenaran itu ada di dalam Yesus Kristus. Mari kita lihat videonya teman-teman, jangan skip supaya teman-teman cerdas. Siapapun yang menyimak video ini, jangan skip, lihat, perhatikan baik-baik. Semoga Anda cerdas dan menemukan kebenaran dalam Yesus. Ini dia videonya teman-teman. Kita akan lihat data dari MUI yang dibacakan oleh mereka dari Globe Religion, Population and Pew Research Center. Kalau kita bicara pakai data, kita dengarkan apa kata Ustadz dari MUI yang membacakan data dari Globe Religion, Population and Pew Research Center. Kita saksikan sama-sama. Tetapi yang terjadi di Asia Pasifik, mereka naik dengan drastis dari 4,5% menjadi 13,1%, artinya naik 3 kali lipat. Nah, ini makanya di sini Asia Pasifik itu termasuk Indonesia. Tetapi yang terjadi di Asia Pasifik, mereka naik dengan drastis dari 4,5% menjadi 13,1%, artinya naik 3 kali lipat. Nah, ini makanya di sini Asia Pasifik itu termasuk Indonesia. Termasuk Indonesia, Asia Pasifik. Kata siapa? Bukan kata gue. MUI pusat. Masih banyak lagi. Termasuk membuka data murtad di Jawa Barat, Sumatera Barat, yang terbesar di Indonesia. Bukan kata saya, ya, kata orang ini. Kita dengarkan. Tetapi yang terjadi di Asia Pasifik, mereka naik dengan drastis dari 4,5% menjadi 13,1%, artinya naik 3 kali lipat. Nah, ini makanya di sini Asia Pasifik itu termasuk Indonesia. Termasuk Indonesia adalah negara yang menjadi target pemurtadan Asia Pasifik. Dan lebih parah lagi di Afrika. Afrika naik dari 1,4%. Lebih parah lagi di Afrika. Ya, ini data PEW. Ini yang ngomong dari MUI pusat tuh, tulisan di belakangnya. MUI pusat. Menjadi 23,6%, naik 15 kali lipat. Jadi mereka pindahkan target itu ke Asia Pasifik dan ke Afrika. Halaman berikutnya. Di antara sekte dalam agama Kristen atau Nasrani, ternyata Katolik merupakan pengaruh terbesar, yaitu 1,1 miliar tahun 2011. Atau dalam persentase 15,9%. Baru Protestan 11,6% dan Ortodoks. Nah, nanti kita lihat nanti apakah memang ada korelasi orang Katolik kah atau Kristen kah yang masuk, yang memurtadkan orang Indonesia ini. Apa yang terjadi kemudian di Indonesia, Protestan atau Katolik? Tetapi yang menarik, negara Timur Tengah, negara yang kita lihat faktanya paling besar di mana? Asumsinya Jawa Barat 9272 menjadi dari data 2 series tahun 2010 Provinsi Aceh. Karena ini yang menurut kami sangat rawan dari aspek pemurtadannya. Ada program-program pemurtadan yang kemudian kurang kelihatan, bisa di sini. Di Jawa Barat. Di Jawa Barat dari data 2 series tahun 2014 didapatkan jumlah pemeluk Islamnya menurun. Di satu desa murtad, Pak. Sekarang lagi berangkat ke beberapa desa lain karena ada sebuah makanya mujizat kita dengerin sama Yesus. Nah, kita dengerin ya. Keledai sudah dikasih data, teriak sekarang. Tadi dia minta data PEW dan global. Ya, sekarang ditunjukin data, sekarang dia teriak. Nanti 2050, 2070 Islam akan lebih banyak. Kata siapa?
bahkan dari 41,763 juta menjadi 40,907 juta. Kristen turun juga, 779.272 menjadi 478.207. Tetapi Katolik meningkat dari 250.875 menjadi 2,178 juta. Ini Katolik di Jawa Barat sangat cepat meningkat. Ini bukan data lama, data baru. Data selama 2010 dan 2014. Itu 2010-2014, apalagi sekarang. Ngeri. Nanti kita lihat datanya yang sekarang. Ngeri, coy, ngeri. Nah, kita mau menaksir berapa orang yang murtad di Jawa Barat. Kita lakukan dua pendekatan. Pertama, asumsinya Jawa Barat meningkat populasi per tahun 1,56%. Maka tahun 2014 kalau dengan 2010 naik 1,56%, harusnya 2014 diperkirakan mencapai 44,43 juta. Faktanya di Jawa Barat yang Muslim hanya 40,907 juta. Artinya terjadi pemurtadan sebanyak 3,523 juta selama Terjadi pemurtadan 3,52 juta di Jawa Barat saja. Yang ngomong bukan gue, bukan data saya, no, data MOI pusat. 4 tahun atau per tahun sekitar 881.000 orang murtad di Jawa Barat. 881.000 per tahun di Jawa Barat. Haleluya. Karena Tuhan Yesus, Tuhan yang hidup, bukan Tuhan yang mati. Ini luar biasa. 0,9 Luar biasa. Yang ngomong luar biasa siapa? juta yang murtad di Jawa Barat. Tapi ini tafsiran pertama. Tafsiran yang kedua menggunakan pendekatan Muslim menurun sebanyak 896.000, Kristen menurun sebanyak 300.000 orang, Katolik naik 1,9 juta orang. Naik 1,9 juta orang. Maka diperkirakan yang murtad 856.000 orang selama 4 tahun, jadi dibagi 4 sama dengan 214.000 orang. Jadi kita ambil angka dua angka. Angka pertama diperkirakan dengan taksiran tinggi 881.000 orang murtad, angka rendahnya 215.000 orang. Jadi kita ini data apa sih? Kita buka. 2,2% 2010. Kita lihat. Ini data dari Kristen sendiri menjadi 7,0%. kita. Dengar data. Dramatis ya. Naik 2 kali lipat selama 30 tahun. Itu orang Kristen. Ya. Nah, dari tersebut kami ingin menyampaikan berapa sebetulnya. Kita lihat data apa yang dipakai sama Valid daripada BPS. BPS itu kan tiap tahun ada. Kalau 10 230 7,6 juta. Selamat berapa itu? Statement Surya Dharma Ali yang mengatakan 90% itu adalah angka yang tidak tepat. Menteri Agama. 9%. Kita lihat. Kita dengerin. 80 128 juta atau 87,9%. Data apa yang dipakai? Persen. Kita dengerin. 80 128 juta atau 80 pada posisi 87,8%. Nah, Kristen sendiri dalam angka tersebut dalam tahun yang sama di sebelah kanan Bapak bisa lihat tahun 80 Kristen 8,5 juta atau 5,8%, naik tahun 2010 menjadi 7,0%. Dari 5,0% setelah 30 tahun menjadi 7,0%. Ini dramatis ya, naik 2 kali lipat selama 30 tahun. Itu orang Kristen. Nah, dari tersebut kami ingin menyampaikan berapa sebetulnya. Nah, itu tidak sama sensus. Ini sensus itu karena bukan sampel tapi populasi. Juta 2010 230 7,6. Ada 6 data. Dan selama berapa itu? 40 tahun. Dari 4,5% naik dari 1. Halaman berikutnya merupakan pengaruh terbesar, yaitu 1, baru Protestan 11,6. Tetapi yang menarik, negara Timur Tengah datanya. Kita lihat ya, datanya. Satu lagi Kristen, halaman berikutnya 14. Dia pakai data apa? Kita lihat dia pakai data apa. Jadi surveinya survei langsung ke penduduk. Data Tahun survei. 2021 penduduk kita 109,2 juta.
Itu data BPS, 6 data termasuk PEW. Kita lihat. Yang kedua, Sumatera Barat. Sumatera Barat, tadi Jawa Barat. Terjadi perubahan, jumlah populasi Islamnya meningkat. Tetapi yang agama lain juga meningkat. Nah, makanya perakiraan pertama diperkirakan di Sumatera Barat terjadi 14.000 orang murtad dalam 4 tahun, atau setiap tahun hampir 4.000 orang. 4.000 setiap tahun, 14.000 Sumatera Barat. 4.000 orang di Sumatera Barat berpindah agama. Di Aceh Kristen hanya 10%. Sensus Indonesia setiap tahun yang masuk penumbuhan orang Kristen hanya 100.000 per tahun. Ini angka yang ini angka Jakarta. Menarik 2,5 kali penduduk Muslim yang disampaikan tadi. Nah, di tingkat Jawa Barat sendiri, wilayah mana yang terjadi banyak pemurtadan? Supaya kita lebih rinci lagi. Nah, kita lihat di halaman berikutnya. Di sini statistik untuk pemeluk agama-agama di Provinsi Jawa Barat. Di sini kita lihat dari agama Islam, Kristen terusnya proyeksi. Nah, ini mulai Bogor, Sukabumi, Cianjur, Bandung sampai dengan kota-kota di bawahnya. Maka diperkirakan angkanya masih belum tepat, ini selama 4 tahun. Selama 4 tahun. Yang terjadi pemurtadan terbesar adalah Kabupaten Bogor. Kabupaten Bogor 546.000 orang selama 4 tahun. Kabupaten Bogor yang kita mesti perhatikan, Kabupaten Bogor ini wilayah-wilayah yang sangat subur, diantaranya adalah Puncak dan ya kedua Kota Bandung 533,9 ribu orang murtad selama 4 tahun. Nah, berikutnya nomor 3-nya terjadi di Kota Bekasi, Kabupaten Bekasi 491 ribu Kabupaten Bekasi. Nah, berikutnya Kabupaten Bandung 352 ribu, dan berikutnya lagi terjadi di Kota Bekasi 373 ribu orang, dan selanjutnya adalah Kota Depok. Jadi setidaknya ada 6 kota yang diwaspadai di Jawa Barat. Pertama Kabupaten Bogor, kedua Kabupaten Bandung, Kabupaten Bekasi, Kota Bandung, Kota Bekasi, dan Kota Depok. Ini yang menunjukkan selama 4 tahun itu terjadi banyak pemurtadan, dan memang faktanya ya, bila kita lihat mereka sangat agresif. Masuk dalam tahun 2010 mereka mengadakan kegiatan Mahanaim di Bekasi yang kemudian dibuktikan oleh City Jones bahwa ini karena agresivitasnya Kristen di Kota Bekasi. Jadi bukan karena umat Islam, tapi karena mereka sangat agresif. Ini City Jones menulis langsung dalam kalimat tersebut. Nah, demikianlah data awal yang kami sampaikan. Ya, ngomongnya juga lemes ya. Ngomongnya udah lemes. Ya, karena apa? Udah yang murtad nggak kehitung. Itu 2015. Kita lihat Wikipedia. List of convert to Christianity from Islam. Converts to Christianity from Islam, total population between, di antara 8, kita pakai bahasa Indonesia saja lah ya, supaya ngerti keledai-keledai dungu yang ada di live chat. Beralih ke Kristen dari Islam, jumlah penduduk antara 8,4 juta studi 2014 dan 10,2 juta studi 2015, 1 tahun jaraknya 2 juta, hampir 2 juta 1 tahun yang murtad. Ya, ini Wikipedia. Ya, beralih ke Kristen dari Islam, jumlah penduduk antara 8,4 juta per tahun seluruh Indonesia. Ya, 2014 menjadi naik jadi 10,2 juta tahun 2015. Menurut penelitian 6 juta mu'alaf tersebut, nah ini, nah tuh. Oh, dunia ini, bukan Indonesia, dunia ini dunia ya. 8,4 juta tahun 2014 penelitian, tahun 2015 naik jadi 10,2 juta. Menurut penelitian 6 juta mu'alaf atau murtad ya, dari ke Kristen, dari Islam ke Kristen, berasal dari Indonesia.
dari Indonesia. Itulah Indonesia. Yang lainnya selain Indonesia, Afghanistan, Albania, Aljazair, Australia, Austria, Azerbaijan, Bangladesh, Bulgaria, Burkina Faso, Belgia, Bosnia, Herzegovina, Bulgaria, Kanada, Ethiopia, Perancis, Ghana, Georgia, Abkhazia, Jerman, India, Kashmir, dan Iran. Tapi 6 jutanya dari Indonesia. Ini kata Wikipedia, bukan kata gue, ya. Kita dengar lagi. Mendukung yang tadi dikatakan yang kopiah putih. Kita lihat lagi apa yang dikatakan ustadz yang lain. Jangan satu aja, bukan buatan orang Kristen. Oke, yang selama saya cari ustadz yang lain, silakan. Dari tadi udah keterang-keting dia mau ngomong daripada nanti ngamuk. Silakan. Silakan Pak Igip, silakan. Ya, saya mau cepat karena Raja Salman udah WA saya mau makan bakso tetelan. Silakan. Jadi begini, tadi kan dikatakan pemurtatan itu kalimat framing yang harus jangan digunakan lagi, Pak. Harusnya. Sebab apa? Mereka menggunakan pemurtatan, lalu sekarang ada juga yang berdiri front anti pemurtatan, gitu. Seolah-olah itu adalah serangan kafir, gitu Pak. Yang membuat Indomie, anti Indomie. Ya. Jangan nyeletuk coba. Ya, silakan Pak Ikir. Ya. Saya turunin dulu kepanasan dia. Soalnya dari tadi Indomie, kalau mereka menggunakan Indomie dan betapa murahnya iman kalian, jangankan Indomie. Lawang sedang kan ditutup pakai lemper aja masih diembat kok itu santriwati kan, betapa lemahnya iman itu. Lihat salib dipatah-patahkan, Bunda Maria ditutup mukanya kayak gitu kan, terlalu rendah, terlalu lemah menurut saya. Nah, kembali lagi saya mau fokus ke ini data Pak ya. Jadi kita main data. Jadi kalimat kata pemurtatan itu kalimat framing Pak. Arahnya karena akan menuduh bahwa mereka murtad karena diiming-imingi dan rayuan dan seterusnya gitu kan Pak. Lalu ya memang mereka pakai terminologi itu ya, karena kan sudah malu, satu takut ya, Kristen fobia. Mereka kan udah begitu. Ya. Lanjut. Nah, terus menganggap jadi framing Pak. Dapat menganggap ini serangan kafir, padahal tidak ada bom dari yang katanya kafir kan gitu. Nah kemudian, padahal sebetulnya terbalik, mereka itu mati-matian siar agamanya loh Pak. Ya. Mulai dari hal kecil aja yang secara masif, di mana jungkir balik. Gini, saya tambahin dulu sebelum dilanjut. Udah mati-matian di televisi, lihat sinetron, yang suka nonton sinetron, cerita apa di sinetron? Cerita Islami di televisi. Ya, terima kasih Bu Marinsan lalu super stikernya. Terus kemudian kita lihat, kita nonton di TV, ada yang katanya apa tuh, jamaah, terus curhat dong mama, itu kan setiap pagi Pak di TV, sampai kita juga udah enek-enek dijejelin terus, betul nggak? Tapi naik nggak? Enggak kan? Malah tambah hancur. Coba kalau Kristen dikasih porsi yang sama, luar biasa, langsung booming untuk muter sinetron tentang kekristenan, terus setiap hari ada khotbah Kristen di salah satu channel aja TV. Silakan Pak. Iya baik. Arah saya juga akan ke situ. Jadi padahal mereka mati-matian syiar agama Islam. Loh ini data ya. Ini bukan pelecehan, bukan. Ini data. Seperti yang Pak Lidara katakan tadi benar. Dan ini 3 hari yang lalu Pak. Tak rekam sendiri Pak. Saya rekam sendiri Pak. Ya. Ini padahal di daerah kantong Kristen. Tapi ini hanya ilustrasi saja ya gambarnya, fotonya. Tetapi masjid itu memang 4 arah penjuru angin ada Pak toanya. Ini dari jarak 1 atau 1,5 kilometer Pak. Lah itu ngomong apa kan tidak jelas. Apalagi kita nggak tahu bahasa Arab. Lawang yang Islam aja pada nggak ngerti kok itu ngomong apa kan gitu. Loh itu data sekali. Apakah saya menghina? Tidak. Itu faktanya. Siarnya seperti itu. Oke ya. Nah belum lagi azannya mereka 5 kali, pagi, siang, malam, dan pagi-pagi itu Pak, hari Minggu di salah satu daerah kantong Kristen di Sulawesi Utara, hari Minggu. Saya punya rekamannya. Itu gini Pak. Padahal itu mereka kalau Minggu yang gereja mainstream ya, yang gemim itu juga menyelenggarakan ibadah pakai toa juga, tetapi nanti jam-jam 5:30 kalau itu mereka kalau di hari Minggu tetap muter itu nggak selesai-selesai Pak. La ilaha illallah, la ilaha illallah, terus diulang-ulang. Jadi waduh mengganggu gitu. Nah oke, tinggalkan itu.
Sekarang kata pemurtatan itu adalah sebuah terminologi yang memang ditanamkan sehingga membentuk kebencian. Padahal yang pertanyaan yang terpenting adalah bagaimana Anda merespon hal tersebut, data tersebut. Jangan ngomong, oh itu palsu dan seterusnya. Kalau di dunia Kristen ya di atas ya, tidak di atas tidak. Tidak ada, tidak boleh menipu kecuali. Nah kalau di sana kan ada Pak, menipu dalam Islam kan ada. Coba cek aja di Google. Kita boleh menipu dalam keadaan apa? Dalam 3 hal, Pak. Dalam 3 hal. Dalam satu ya. Kepada istri. Kepada istri. Terus kalau mau memperdamaikan orang. Ya. Ya, terus satu lagi kalau dalam keadaan apa, gitu ya? Dalam nama Tuhan. Menipu, boleh menipu. Ya. Ya. Nah, apapun alasannya bahwa kamu boleh menipu kan begitu. Kalau kami nggak boleh menipu apapun alasannya. Oke, kembali ke fakta tersebut. Kita kalau perhatikan kemarin Guru Gembul itu bagus sekali. Di luar ada beberapa pandangannya saya tidak setuju, tetapi ada beberapa hal yang masuk akal. Yaitu ustadz-ustadz itu malah bohong kepada umat muslim. Oh, Eropa, Amerika, mualaf ini, padahal tidak. Kebalikannya. Nah, tadi udah dijelaskan tadi itu data dan juga video. Nah, itu sangat-sangat pembohongan yang tujuannya apa? Meninabobokan umat muslim. Oh, tenang aja, kita terbesar. Iya di Indonesia. Mengatakan kemarin 2023 tahun Yesus gagal mengkristenkan dunia. Cek aja agama terbesar di dunia. Nggak pernah yang lain kecuali Kristen. Kalau yang lain berkembang, ya itu wajar. Karena apa? Di mana kekristenan bekerja keras, kuasa gelap juga ngelembur. Pertama itu, oke ya. Itu. Dan ini Pak, kalau itu baca tuh hanya dalam keadaan 3 keadaan yang dibenarkan untuk menipu dalam Islam. Ya termasuk tadi data tadi Pak. Dalam peperangan boleh nipu, mendamaikan pergaduhan antara 2 pihak boleh menipu, suami istri kepada pasangannya untuk keharmonisan boleh menipu. Luar biasa ya. Nah, mengacu dari Guru Gembul kemarin sudah saya tampilkan ya, jadi nggak perlu saya tampilkan lagi. Jadi mereka penipuan dari para ustadz. Jadi hanya mau menenangkan saja, tetapi faktanya nggak ada dievaluasi bagaimana mereka harus bergerak. Dan itu terbukti juga kan tadi yang dikatakan Ibu Sofiatul tadi di desa mana, termasuk di Sidikalang Sidikalang atau di Langkat ya, di Langkat MUI turun, bahkan katanya ada yang ditekan, diintimidasi dan seterusnya. Harusnya seperti kami, yaitu apa? Ide kita ingatkan, nggak mau kita doakan, lalu kami mengevaluasi. Harusnya demikian. Nah, jadi saat ini fakta lain Pak, fakta lain. Ini ya, saya tunjukkan, minta izin Pak Lidara. Ini faktanya. Nih, tadi Pak Lidara banyak, mungkin ini sudah ditampilkan. Ya. Ini di USA. Lapangan. Itu stadion tidak cukup itu tadi Pak. Loh ini video. Dan lain-lain. Gila nggak? Luar biasa nggak? Hebat ya. Mantap, haleluya. Mantap. Nggak usah jauh-jauh. Ya, saya nggak usah jauh-jauh. Ini bagian kecil di Manado, ini di kelas-kelas ada beberapa kelas. Ini di Sidikalang, pernah saya sampaikan ya, dan luar biasa. Dan saya juga memanen jiwa-jiwa. Tujuan saya apa? Di lokalan itu juga Tuhan bergerak luar biasa. Ya, ini yang terdata Pak. Ini maaf saya blur mukanya karena kan kita menghadapi tidak fair ya. Seperti itu. Nah saat ini yang murtad itu sudah mulai sadar bahwa ada yang masuk akal dan tidak masuk akal. Nah, pesan saya saat ini adalah kita memilih Tuhan yang bagaimana. Tujuan akhir beragama itu ada 4. 1, jadi baik hidupnya. Betul Bapak Ibu? Jadi Anda salah Tuhan kalau setelah Anda serius dengan Tuhan Anda, malah Anda membenci yang lain, malah menghalalkan darahnya. Saya rasa itu bukan Tuhan. Pokoknya kalau maka membunuh pun itu dihalalkan, buat saya itu bukan Tuhan. Yang kedua, orang tujuan akhir beragama yaitu apa? Surga. Bukan surga. Nah dalam hal ini pilihlah surga yang masuk akal. Karena apa? 1, ya 2, poin satunya adalah tempat kudus. Dan saya memilih tuh surga yang tempatnya kudus, bukan sekedar selangkangan gitu loh.
bukan yang diiming-imingi dengan selangkangan. Wah, kalau saya jijik sekali. Nah, yang gini-gini bagi saya nggak masuk akal, Pak. Ini data, saya tidak menafsir ya. Oh, di surga itu nanti penis yang tidak pernah lemas, syahwat yang tidak pernah padam, jima demi jima. Laki-laki kesibukannya memecahkan perawan istri-istrinya, penisnya ereksi 70 tahun gitu ya. Kemudian punya rumah sebesar mutiara, Pak David, berapa? 60 mil, ambil 100 kilo. 60 mil, 100 kilo. Dan ada kamar-kamarnya, ada dipan-dipan, satu dipan ada bidadari, semuanya berteriak, ya Abu Fulan, mari bersama. Iya, mari bersamaku, kayak gitu. Nah, saya tidak mau pilih itu, loh, itu hak saya. Jadi, pilih surga yang masuk akal. Yang kedua, surga yang bukan bersyarat ala gangster. Gangster Yakuza itu bisa masuk, keluar minimal jarinya dipotong dan bunuh. Wah, itu ngeri. Jadi orang seperti kuburan, bisa check in, bisa check out. Wah, itu ngeri sekali ajarannya. Jadi Bapak Ibu saat ini sudah banyak yang sudah mulai mikir, dan bagi saya ini adalah suatu kengerian kalau seperti ini, Pak Lidara. Sebentar ya. Yang nggak masuk akal, yang kayak gini. Warahmatullahi wabarakatuh. Pesanku untuk teman-temanku semuanya, ini kan malam Jumat, jangan lupa nanti ngaji ya, ngaji Al-Quran, Yasinan, maupun tahlil bagi yang bisa tahlil. Dan yang paling penting, jangan lupa kikuk-kikuk sama suami atau istrinya ya, karena konon kabarnya kalau kita kikuk-kikuk di malam Jumat itu pahalanya seperti membunuh 1000 orang kafir. Enggak kan? Kita tinggal kikuk-kikuk sama suami atau istrinya sendiri, tapi pahalanya sama dengan membunuh 1000 orang kafir. Gak usah perang-perang. Wow, apa itu begitu? Wow, luar biasa. Apa itu? Aduh. Perbandingannya wow sekali. Biar perempuan. Apa itu? Saya Iya, nggak tahu. dongeng banget ya Pak ya, dongeng banget. Apa hubungannya? Dongeng itu yang dipercaya, Bu. Kan kasihan ya. Sampai perempuan pun, Pak, bersetubuh itu otaknya bunuh loh. Kikuk-kikuk, mati, mati gitu, Pak. Aduh. Apa nggak ngeri, Pak? Nah, itu dia. Saya rasa sudah mulai sadar dalam hal ini, nggak masuk akal deh kalau seperti ini. Oke? Apapun alasannya. Tapi kalau itu dipercaya, saya tidak mau menista. Saya hargai, ya kasihan. Daya tangkap dan sebagainya di situ. Nah, kalau ada waktu lalu orangnya kacamata yang ngomong, orang yang murtad dari Islam itu karena leher ke bawah, selangkangan. Kebalik, bos. Kamu akan malu dengan dirimu sendiri. Ini data. Tunjukkan kepada kami satu saja kesaksian, tetapi harus dengan data dia bergereja di mana dan diakui oleh seorang pendeta yang legal. Kalau ada seorang Muslim masuk Kristen karena selangkangan, satu, karena melihat cewek-ceweknya yang seksi-seksi barangkali. Terus kedua, karena iming-iming bahwa di surga Kristen nanti bisa kikuk. Tunjukkan satu orang yang karena itu masuk Kristen. Kalau enggak, bohong kok enggak makan seolah-olah di sana ya. Menyedihkan sekali, Pak Lidara. Nah, kemudian yang ngeri lagi. Bukan bersyarat ala gangster dan lihat dari produk dan outputnya. Jadi mengerikan, Pak, kalau syaratnya surga itu nggak masuk akal dan mencetak orang jadi yang nggak logik. Contoh, bunuh dan tidak menjalankan ibadah, dia tetap akan masuk surga ketimbang orang non Muslim yang baik. Ini orang Katolik ini artis Katolik. Bencana amal, orang susah dibantu, tetapi masuk surga Muslim. Semuanya akan berada dalam konteks keadilan. Sebesar apapun kebaikan orang non Muslim akan dibayar tuntas di dunia. Nah, absolut tuh ya, absolut. Nggak akan kurang. Nggak. Nah, adapun Muslim yang melakukan kejahatan, apapun kejahatannya, selama dia Muslim, artinya tidak syirik, dia akan masuk surga. Even dia ngebunuh, dia akan masuk surga dengan dua jalur. Pertama, kalau dia bertobat kepada Tuhan, atau kedua, ketika dia dibersihkan di akhirat. Ngeri nggak, Pak? Ngeri itu mah. Ngeri kali. Ngeri. Dan ngeri itu sekali. Ada dalilnya sih, Pak. Jadi Habib itu yang ngomong, Pak. Habib Jafar. Ya, Jafar. Habib Jafar. Ya, betul. Nah, ini sesuai dengan kata mereka kan, entah nanti yang begini-begini, nggak urusan lah. Ini hadis riwayat Darimi 2014. Lihatlah, Rasulullah berkata darinya, tidak bersinah orang yang bersinah ketika ia bersinah, ia dalam keadaan beriman. Tidak mencuri
orang mencuri ketika mencuri ia dalam keadaan beriman, tidaklah minum arak ketika minum arak dalam keadaan beriman. Bahwa pantas saja. So itu waktu lalu kan ada tausiah tuh, Ustaz. Sebaik-baiknya kafir masuk neraka, sejajarnya orang Islam masuk surga. Wah, saya malah nggak mau pilih, Pak. Kok murahan banget gitu di mata saya. Nah, kemudian apa nggak ngeri seperti ini? Barang siapa menggauli binatang maka tidak ada hukuman atasnya. Hadis ini lebih sahih dari hadis pertama. Wah, itu saya kan cuma bacakan. Lo jangan ngamuk. Kalau ayo kita bahas Pak Ikim, saya ngajak Pak Ikim debat, ayo berani nggak? Ayo satu lawan satu. Tadi yang mengatakan panas nih ya. Pakai hadis itu nggak masalah, jelaskan. Siapa? Ini orang kamu nggak punya otak tapi udah saya angkat kamu ini. Oke Pak Ikim, silakan lanjut. Saya selesaikan ya. Jangan Sekarang, panas, ya jangan kejang-kejang kamu. Nggak punya otak nanti kamu urusan. Tidak mau terima, ya jangan suruh nyetak bukunya. Karena apa? Profesor Menahem Ali sendiri mengatakan, wah berat ngadepi orang Kristen sekarang. Kenapa? Mereka hadis-hadis sudah tahu loh. Lah semua udah terbuka kok. Betul nggak? Oke, tadi Habib Jafar ya mengatakan begitu. Sekarang langsung yang orang Islam Arab Mesir. Adik Pak. Ya. Digas Pak. Dan Iblis baru. Iblis udah panas. Digas saja. Ahlan wa sahlan, ketemu lagi di Fully Channel dan video baru. Satu punya musuh teman-teman. Ada yang adil atau orang biasa ya. Tapi nih ya teman-teman, saya perlu tegaskan, murtad atau bukan murtad, hukumnya ini, hukumnya itu. Ini bukan urusan saya, bukan undang-undang Arab Saudi. Dan ada undang, dia tidak berhak mengambil harta warisan agar mereka salah ngambil. Ada yang lebih lengkap. Intinya kata si Fully ini bahwa barang siapa murtad itu hukumnya dibunuh. Jelas ya? Ada. Jadi dibunuh. Nah, saya nggak ada urusan dengan alasannya apapun juga. Anda mendebat ada gunanya, betul atau tidak? Alasannya apa? Karena ditakutkan akan membongkar rahasia dan lain sebagainya. Tetapi di sana Pak, kalau nggak bohong, nggak makan. Akhirnya kelompok tukang gosip ini Pak, ini terutama Kain Nama ini ngomong, kita ini bangka bengkok-bongkok, patah-patah semua katanya. Jangankan pendeta PDM saja, begitu dia bersyahadat, dibunuh dia harus mati. Pica-pica, gigi pica rontok dan seterusnya. Nah, dibalik kan? Ya itulah saudara. Iblis itu Pak, Bu, tahu kebenaran loh. Dia percaya ada kebenaran, cuma dia memutarbalikkan itu supaya karena neraka itu diciptakan Tuhan bukan untuk manusia, tetapi untuk setan dan antek-anteknya. Tapi setan tidak mau sendiri. Dia ngajak teman manusia itu supaya ikut dengan dia. Kenapa saya sulit mendapatkan hidayah mu'alaf? Wes mau debat kayak apapun, saudaraku, saya tidak bisa mendapatkan hidayah mu'alaf. Kenapa? Beberapa orang mengatakan, ayo Pak, ikut murtad saja, mu'alaf. Bagaimana saya mu'alaf kalau hasilnya ini nih, kayak begini nih, malah ngentutin Alkitab. Nggak ada suara Muslim yang begitu kenceng, terus apa tindakan hukum? Mestinya gini-gini nggak perlu dilaporkan Pak. Betul. Ya, mestinya Bareskrim atau apa udah turun Pak, udah turun karena ini membahayakan negara. Tapi apa? Dusta ditutup dengan dusta. Dan ini bangga Pak kayak begini. Kosong. Gitu. Jadi maaf. Sulit untuk mendapatkan hidayah. Nah sekarang gini, nggak usah dalil-dalilan, mau ngoceh ngecipis atau apapun juga. Begini Bapak Ibu, outputnya yang terakhir. Tadi ada yang mengatakan begini, Pak Lidara masih ada waktu saya 3,5 jam lagi ya. 3,5 jam lagi. Oke. Saya dukung. Oke, ini lihat flamboyan dan lemeriana. Di mana ayat kalau Yesus menjanjikan surga buat orang Kristen jangan halu. Banyak mereka tuh terbodohi dan diajar salah loh Pak. Oten harus pada sadar tanpa sesat hari ini Yesus belum jadi mereka dilahirkan tanpa otak Pak. Itu yang harus dipahami. Lanjut. Jangan cuma penuh hari-hari itu saya kasihan Pak. Oke. Nah sekarang kasihan. So itu Alkitab tanpa Al-Quran nggak ada masalah Pak. Karena kita nggak butuh mereka untuk pembenaran, betul nggak? Benar. Kami tausiah kami nggak butuh Al-Quran, nggak perlu ngutak-ngatik Al-Quran. Tetapi lihatlah polomuter itu, ngutak-ngatik Alkitab nggak bisa berdiri sendiri. Zuma mengatakan, kenapa kami membantai kalian? Karena, dan bahkan ngomong kami akan membantai kalian. Karena apa? Kalian tidak pede dengan kitabmu sendiri. Terbalik ya. Terbalik. Yang nggak pede, kalau yang nggak pede itu yang selalu ngais-ngais sampah. Kalau memang Alkitab itu palsu dan lain-lain.
kenapa diambil gitu loh. Oke ya. Kemudian hasilnya Pak, yang penting tuh outputnya. Outputnya tuh ini loh. Saulus sejak dia bertobat terima Yesus ini loh, tidak membunuh lagi, berubah kasih, mengajarkan Yesus, tidak mengajarkan dan bukan pelaku ekstrak poligami, bahkan dia bukan pedofilia, terutama dia mati tidak matinya bukan karena keracunan, bukan. Nah, penutup dari saya, ini penutup Pak. Saya cukup ya, saya rasa. Biasa terlalu klasik, mereka hanya kopas ya. Tunjukkan satu ayat Yesus adalah Tuhan gitu ya. Biasanya cuma itu. Ya, cuma itu terus. Sebentar ya. Mana ya? Mana yang kita punya Pak ya? Pak, oh ini dia. Sudah. Ya. Saya jembrengkan. Tunjukkan. Yesus menyediakan. Lah ini. Apabila aku pergi ke situ, kemana? Jangan ngomong langit loh ya, itu ngawur itu. Dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Nah, nanti ribut sok tahu Pak, sok tahu. Oh itu kan Uranus, langit dan seterusnya. Bahasa Yunani itu bisa punya 5 arti, tergantung teks and konteksnya. Biasanya mereka nggak mampu bicara teks and konteks. Lalu ini mati. Pak King minta bantuan dibaca Pak. Yohanes 8 ayat 21. 8:24. Oh, 8:24. Karena itu tadi aku berkata kepadamu bahwa kamu akan mati dalam dosamu, sebab jikalau kamu tidak percaya bahwa akulah dia, kamu akan mati dalam dosamu. Akulah dia itu maksudnya apa Pak? Ya, ego eimi. Ego eimi. Aku adalah YHWH, dia itu YHWH. Iya. Makanya di dalam bahasa Yunaninya disebut ego eimi. Ego eimi itu mengutip dari ulangan 6 di perjanjian lama ulangan 6 ya kalau nggak salah. Aku adalah aku. Ya. Ego. Aiser Dalam bahasa Yunaninya ego eimi. Selesai. Silakan lanjut. Jadi di kitab Yesaya juga itu dia itu ya Elohim. Iya, betul. Aku tetap dia. Jadi begini, Yesus adalah Tuhan. Sekarang mau kalian anggap Tuhan mati kayak, yang penting bangkit kembali dan lain sebagainya, yang penting produknya itu jauh lebih menarik daripada mau berbuih-buih ngecap cari pembenaran, mengais-ngais Alkitab sementara Alkitab dibilang palsu dan seterusnya. Ya jangan kais-kais lah, tolong ajari tentang nabimu, tolong ajari tentang surgamu, lebih baik fokus di sana lah, sehingga orang tertarik atau tidak masuk Alkitab tidak. Tuhan memberkati. Shalom. Amin. Ya, oke, kita lanjut lagi ya. Kita buka data lagi, nanti habis ini baru lagi ya. Kenapa? Ada prediksi tadi, siapa si bocah kecil tadi tuh yang tadi teriak-teriak itu, dia kan mau pakai PEW. Kenapa PEW? PEW memprediksikan tahun 2050 umat muslim berdasarkan prediksi daripada populasi, daripada peningkatan. Nah, di sini dikatakan bahwa kenapa orang muslim itu lebih cepat pertumbuhannya daripada orang Kristen. Betul. Karena mereka memproduksi anak. Ini kita lihat ya. Ya. Karena memang pasti betul nanti 2050 yang dalam tanda kutip muslim belum tentu dia setelah besar tetap muslim. Bisa nanti akan murtad lagi ya. Tapi di dalam prediksi nih, why Islam in the fastest growing religion in the world? Dalam arti nggak perlu izin kok Pak. Iya, dalam arti dibandingin patokan. Aduh. Dalam arti di sini nggak apa-apa kita ikutin supaya otak keledai mereka terbuka gitu loh ya. Jadi jangan mau bagaimanapun nggak akan bisa menang. Itu aja. Karena apa? Tingkat kesuburan tinggi. Ya, mereka wanita muslim di sini menghasilkan 2,9 anak. Baik teman-teman dikasih oleh Tuhan, teman-teman sudah menyimak dan saya juga sudah menyimak, dan kira-kira apa yang menjadi respon teman-teman terkait video tersebut? Tuliskan di kolom komentar. Siapapun kamu, entah kamu muslim, entah kamu Kristen, atau siapa saja yang mendengar dan mau belajar, tuliskan di kolom komentar. Tidak usah menghina, tidak penting menghina, karena dari sana tidak ada faedahnya. Daripada Anda sibuk membahas Alkitab, mencomot-comot ya, dan menunjukkan kebodohan-kebodohan kalian, lebih baik Anda itu belajar dan mengajarkan tentang keyakinan Anda kepada banyak orang. Tapi saya yakin ketika ada banyak muslim yang mendengarkan video ini, betapa renyah, betapa simpelnya penjelasan dari apologet Kristen tersebut untuk dijadikan pembanding dalam keyakinanmu untuk melihat bahwa Kristus sangat mengasihimu.
Kiranya melalui video ini ada banyak orang yang disadarkan, dicerahkan, dan bertemu dengan Sang Juru Selamat, yaitu Yesus Kristus. Semoga kamu sadar dan bertobat dan terima Yesus ya. Gitu. Jadi teman-teman, dukung channel ini, subscribe, like, komen, dan share. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.